Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah. Di antaranya, yang berhak memandikan jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah adalah jika mayit telah mewasiatkan kepada seseorang untuk memandikannya, maka orang itulah yang berhak. Jika mayit tidak mewasiatkan, maka apabila mayitnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah ayahnya, atau kakeknya, atau anaknya, atau cucunya, atau saudaranya yang laki-laki. Jika mayit laki-laki sudah menikah, maka istrinya yang memandikannya. Jika mayit perempuan, maka yang memandikan adalah ibunya, atau neneknya, atau anaknya, atau cucunya, atau saudara perempuan. Jika mayit perempuan sudah menikah, maka suaminya yang memandikannya. Jika mayit waria, maka yang memandikannya boleh dari jenis kelamin laki-laki dan boleh perempuan. Jika tidak ada yang mampu, keluarga mayit boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya buat mengurusnya sesuai dengan jenis kelamin mayit. Yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah adab atau etika memandikan jenazah. Adapun adab atau etika dalam memandikan jenazah adalah menghadapkan mayit ke arah kiblat, tidak boleh melihat aurat mayit, hindari memotong kuku, mencukur rambut atau kumis, mencabut bulu ketiak, dan lainnya, menyisir dan merapikan rambut kepala dan jenggot jika lebat bagi mayit laki-laki, membersihkan hidung dan mulut, serta menutupnya dengan kapas. Tidak boleh berbincang-bincang dan bersendau gurau. Tidak disaksikan orang yang tidak memiliki kepentingan dengan mayit. Tempat memandikan mayit harus tertutup. Orang yang memandikan hendaknya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Ketika orang yang memandikan menyaksikan keanehan-keanehan pada diri mayit seperti harumnya badan mayit, maka dianjurkan untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Ketika menyaksikan hal-hal yang tidak baik pada diri mayit seperti bau busuk atau muka mayit yang buruk, maka jangan menceritakannya kepada orang lain. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah yaitu rukun memandikan jenazah. 1. Niat memandikan jenazah. 2. Membaca basmalah. 3. Meratakan air ke seluruh tubuh. Sebelum proses pemandian jenazah, ada beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Di antaranya, sarung tangan, masker, sampo, sabun mandi, peralatan jahit, gunting, benang dan jarum, minyak wangi, celak, sisir, bedak, pisau, bubuk kayu cendana, parutan jeruk purut, bubuk kapur barus, kapas, kain kafan, cotton bud, daun sirih, bunga setaman, kain jari, handuk besar, handuk kecil, sepatu boot, Selain beberapa perlengkapan tersebut, juga perlu dipersiapkan tempat pemandian dan kelengkapannya, yaitu tempat memandikan mayit harus tertutup, baik dinding dan atapnya. Kursi untuk tempat duduk pemangku jenazah atau dipan yang dilapisi pohon pisang.
ember besar atau drum besar yang berisi air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit dianjurkan menggunakan air dingin, kecuali dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penggunaan air hangat, seperti pada saat musim sangat dingin. Gayung untuk memandikan, air sabun, air kapur barus, air bunga, perasan daun bidara atau dapat diganti parutan jeruk purut. Sebelum proses pemandian jenazah dilakukan, orang yang ikut serta dalam memandikan jenazah seyogianya dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu. Setelah itu, kemudian memakai perlengkapan pemandian jenazah, di antaranya penutup hidung atau masker, memakai pelindung tubuh agar tidak terkena kotoran-kotoran seperti sisa air perasan daun bidara dan kapur barus, sarung tangan, sepatu bot berlaras tinggi. Setelah semua persiapan selesai, kemudian berniat memandikan jenazah. Jika jenazah laki-laki, maka niatnya adalah nawaitu taghsila hadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Jika jenazah perempuan, maka niatnya adalah nawaitu taghsila hadzal mayyitati fardhan lillahi ta'ala, yang artinya adalah saya niat memandikan mayit ini sebagai kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah dapat dimandikan di atas dipan yang dilapisi pohon pisang atau dimandikan di atas pangkuan. Berikut adalah tata cara memandikan jenazah di atas pangkuan. Tubuh mayit yang masih berada di atas dipan dalam keadaan tertutup kain besar mulai kepala sampai tumitnya. Ada 4 orang yang mengangkat jenazah dengan menyusupkan satu tangan dari bawah tubuh jenazah dan tangan satunya memeluk tubuh jenazah. 1 orang pada bagian kepala, 2 orang pada bagian tengah, dan 1 orang pada bagian kaki. Untuk meringankan dalam mengangkat jenazah, jika diperlukan, dapat dibantu beberapa orang dari sisi yang berbeda. Di tempat pemandian, ada 4 orang yang sudah duduk di atas 4 kursi atau bangku panjang, menghadap kiblat dan telah siap menerima jenazah dari orang yang mengangkat. Kemudian, jenazah diletakkan di pangkuan dengan pelan-pelan. Cara melepas pakaian mayit. Jika jenazah mengenakan gamis atau baju panjang, maka pengguntingan dimulai dari lengan sebelah kanan ke arah kiri. Selanjutnya dari lubang baju atau kerah ke bawah. Setelah itu, bagian depan ditarik dengan perlahan dari bawah kain penutup tubuhnya. Kalau jenazah hanya memakai kemeja, cukup buka kancingnya. Untuk pakaian belakang mayit, tubuh mayit dibalik ke sebelah kiri, pakaian digeser ke kiri. Setelah itu, dibalikkan lagi ke kanan. Untuk celana, digunting sisi sebelah kanan dari atas sampai ke bawah, lalu sebelah kiri. Setelah itu, bagian depan ditarik dengan perlahan dengan tetap menjaga handuk tetap menutup.
Setelah pakaian dilepas, langkah berikutnya adalah membersihkan telinga, hidung, kuku, sela-sela jari tangan dan kaki dengan cotton bud. Khusus untuk kuku, juga dapat dibersihkan dengan tangkai daun sirih. Setelah itu, angkat sedikit tubuh mayit, kemudian urut dan tekan perut mayit secara pelan-pelan dengan tangan kiri yang telah terbalut, hingga keluar sisa-sisa di dalamnya. Dan bersihkan kotoran itu dengan kain pembersih. Bersihkan juga najis-najis yang mungkin masih menempel pada tubuh mayit, kemudian disiram air. Wudukan jenazah dengan niat nawaitul wudu'a an hadzal mayyit jika mayit laki-laki. Jika mayit perempuan, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a an hadzil mayyitati. Adapun urutan memwudukan jenazah adalah membaca basmalah, cuci tapak tangan mayit 3 kali, bersihkan mulut dan hidungnya, alirkan air pada wajah dan tangan kanan, lalu kiri sampai dengan siku. Kepala dan kedua telinganya. Kaki kanan, kemudian kaki kirinya. Setelah selesai diwudukan, kemudian siram dan basuhlah seluruh badan jenazah dengan air. Pada saat memwudukan dan menyiramkan air ke tubuh mayit, jagalah agar tidak ada air yang masuk ke lubang atau rongga mayit. Dan pastikan sisa air dapat mengalir ke bawah, tidak tertahan di pangkuan orang yang memandikan. Cara menyiramkan air. Siram kepala dan wajahnya dengan air, dan kemudian keramaslah dengan sampo. Basuh dan sabunlah seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan, dari pundak ke telapak kaki sebelah kanan, kemudian ganti pada bagian sebelah kiri, mulai dari tengkuk dan punggung sampai telapak kaki. Setelah itu, siramlah seluruh tubuh mayit dengan air parutan jeruk purut, air bunga, dan air kapur barus. Penyiraman dianjurkan diulangi sampai 3 kali, mulai kepala sampai telapak kaki.
Setelah selesai, keringkan atau usap tubuh mayit dari atas ke bawah. Usahakan menggunakan handuk yang halus. Setelah dikeringkan, jika mayitnya perempuan, rambutnya dikepang menjadi 3.